Menggegerkan, Goa Safarwadi di kawasan wisata spiritual Pamijahan Tasikmalaya disebut-sebut bisa tembus ke tanah suci Mekah. Orang berduyun-duyun datang ke tempat itu untuk mendapatkan pencerahan. Tapi sesungguhnya kemasyhuran Pamijahan dan Goa Safarwadi sudah sejak lama terjadi. Inilah tujuan para peziarah untuk mengarahkan langkah. Berada di sebuah ketinggian, Pamijahan dipercaya memiliki aura positif. Oleh sebab, pernah dijadikan tempat Syekh Muhyi melakukan tirakatan panjang. Di tempat ini diyakini ada lorong goa yang bisa tembus ke Mekah. Kisah paling sering diceritakan adalah hilangnya seseorang yang memasuki lorong terlarang tersebut. Tapi benarkah orang itu benar-benar bisa sampai ke Mekah? Seperti apa kondisi Goa Safarwadi yang menghebohkan itu? Lalu, bagaimana pandangan batin seorang paranormal? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Kawasan Pamijahan di Tasikmalaya, Jawa Barat bukan sekali ini mengantar kisah. Tempat keramat itu memang selalu menjadi buah bibir para penjelajah alam gaib serta peziarah yang ingin mencari sesuatu. Selama ini, ketenaran Pamijahan lengkap dengan mitos-mitos tentang Goa Safarwadi sudah sering terdengar. Umumnya dikisahkan para peziarah lewat cerita tutur, tapi mendadak heboh karena kini viral di sosial media. Tapi memang suasana metafisika langsung terasa begitu memasuki kawasan Goa Pamijahan. Apalagi jika sudah melangkah ke area goa yang langsung disambut larangan merokok. Saya berada di Pamijahan, ya, Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Dan di sini saya menemui ahli waris dari makom Wali Allah, ya, Syekh Abdul Muhyi. Mohon maaf, Pak Kiai, nama Bapak siapa? Pak Haji Ahmad Rifai. Syekh Abdul Muhyi itu berasal keturunan dari Jawa. Itu yang dulu disebutkan Kerajaan Mataram. Beliau dilahirkan di Mataram, dibesarkan di Mataram, lalu beliau berguru dengan seorang guru di Kuala Aceh yang bernama Syekh Abdul Raub. Dari situlah beliau diperintah oleh gurunya untuk berangkat ke Mekah. Di sana di Masjidil Haram lagi biasa itu beribadah, tiba-tiba ada cahaya yang menimpa beliau. Ternyata itu cahaya kewalian yang beliau itu diperintahkan oleh gurunya untuk mencari gua yang berada di sebelah barat Pulau Jawa. Berpuluh-puluh tahun di sini sampai singgah di Kuningan, singgah di Dharma Kuningan, lalu ke sini untuk menyebarkan agama Islam secara diam-diam. Kata gurunya, tandanya ada gua itu kalau menanam padi 1 kilo harus jadi 1 kilo lagi. Di sanalah letaknya gua. Ternyata beliau sudah di mana-mana dicoba, ternyata adanya di sini di gua. Guanya Goa Safarwadi Pamijahan. Ya, sejarahnya dikarenakan kalau merokok itu hukumnya makruh. Beliau itu jangan-jangan melakukan haram, makruh juga harus dijauhi. Begitu berada di mulut goa, terasa benar ada aura yang kuat menerpa dinding hati. Memasuki goa juga diwajibkan untuk mengumandangkan azan.
Tidak ada penjelasan secara rinci alasannya, tapi semua peziarah mematuhi perintah yang tak tertulis itu. Tadi setelah dari makam Syekh Abdul Muhyi, kita sekarang datang ini ada ucapan selamat datang di Gua Saparwadi Pamijahan. Kira-kira dari sini kurang lebih 300 meter. Kita lanjut naik ke atas. Oke, pemirsa, ini yang saya katakan tadi bahwa inilah Gua Saparwadi, yaitu yang jalan di bawah lembah. Nah, inilah guanya ya. Nih, lihat Gua Saparwadi. Di luarnya kecil, panjangnya ini 548 meter. Pak, katanya ini ada, kalau kita masuk harus apa dulu nih? Adzan dulu. Ya? Adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini dinamakan torongan jalan ke Mekah. Jadi bukan jalan kita pengen ke Mekah, itu bukan jalan ke sini. Iya, tapi itu. para wali dulu itu, jadi para wali itu kalau mau ke Mekah, beliau berdoa dulu di sini. Berdoa di sini, Berdoa baru di sini, nembus bumi. baru nembus Ya, bumi. memang ada ilmunya. Itu. Nah, Pak Tony, selain jalan ke Mekah, kan katanya ada jalan untuk ke Banten, Ya. ke Cirebon, Ya, ya, ke Jawa, betul? Betul, ada di bawah. Ini setelah musyawarah dan segala macam tadi di masjid ya, beliau dari ini yang masuk ke sini adalah Sunan Ampel untuk yang tembus ke Jawa ya. Ini Sunan Ampel, dari sini langsung hilang. Nah, pemirsa, ini adalah waktu Sunan Gunung Jati ke Cirebon dari sini, pemirsa. Ya, ini masuk ke sini, langsung berdoa, langsung menghilang di sini. Jadi para wali kalau mau ke Mekah itu gitu, ke situ jalannya. Jadi dinamakanlah bekasnya para wali menuju jalan ke Mekah. Kalau mau ke Cirebon, ada jalannya ke Cirebon gitu. Yang mau ke Demak, ke Ampel, ke Tuban kan yang di bawah itu. Nah, itu ada juga bekas-bekasnya. Nama-nama wali dalam barisan Wali Songo banyak disebut di goa ini. Orang percaya bahwa para wali sering datang ke Pamijahan untuk melakukan pertemuan-pertemuan spiritual. Tapi yang paling menarik adalah lorong gaib yang mampu mengantar orang sampai ke tanah suci Mekah. Hanya yang jadi masalah, begitu masuk lorong tersebut tidak bisa kembali lagi. Kini, goa yang dipercaya tembus ke Mekah itu sudah ditutup. Dan inilah yang dikatakan jalan ke Mekah ya. Terowongan jalan ke Mekah. Ini sengaja ditutup karena banyak orang yang ingin mencoba kayaknya, Pak Tony. Betul? Sering. Orang banyak mencoba masuk ke sini, ke dalam. Dan memang ada yang, kalau nggak salah nih, ada yang nggak balik lagi, betul? Aduh. Oh, ada dulu kejadian yang masuk itu tapi keluar lagi itu. Kalau kita mah kan nggak boleh. Itu namanya dulu wali. Kalau wali nggak bisa terjangkau oleh kita. Ceritanya gini, dia penasaran, kata orang kan para wali mau ke Mekah itu bisa lewat sana ya. Jadi dia penasaran lewat sana mau ke Mekah. Kata dia, ini jalannya banyak jalan di dalamnya itu. Jadi coba-coba. Mau keluar itu susah. Nah, tapakuran sama orang sini keluar, sampai keluar lagi itu ditapakur sama orang sini. Alhamdulillah ya selamat sampai cerita gitu jalannya susah kembali, banyak sih jalannya di dalam kata dia. Mungkin banyak orang yang pengen tahu masuk dan akhirnya tidak kembali gitu. Wallahu a'lam. Nah, jadi di goa itu konon kabarnya bisa ada yang tembus ke Mekah, ada yang tembus ke Banten, ada yang tembus ke Cirebon. Jadi wallahu a'lam bishawab. Nah, semua itu adalah karomahnya waliullah gitu. Jadi kalau kita mengikuti dengan pandangan mata yang alami, saya rasa tidak mungkin. Karena kenapa? Karena itu adalah karomahnya waliullah. Dan bagi kita siapa?
Tidak hanya ada lorong gaib menuju Mekah di Goa Safarwadi, juga terdapat mata air kahuripan, air keramat yang bisa memberi rupa-rupa manfaat. Disinilah di masa lampau Syekh Abdul Muhyi melakukan wudhu. Selain itu, banyak yang mempercayai ada air yang memiliki khasiat hebat serupa air Zam-Zam di Tanah Suci. Pemirsa, ini kita sudah sampai di tempat suci. Ya, ada tempat mensucikan diri tepatnya, dan dikatakan ini adalah air Zam-Zam. Air kahuripan ya. Oh, tadi air Zam-Zam yang di sana, ini adalah air kahuripan. Air kahuripan ini sangat jernih, dan ini tempat wudhunya Waliullah Kangjeng Syekh Abdul Muhyi, juga dipakai air minumnya dari sini ya. Tidak hanya ada lorong gaib menuju Mekah di Goa Safarwadi, juga terdapat mata air kahuripan, air keramat yang bisa memberi rupa-rupa manfaat. Disinilah di masa lampau Syekh Abdul Muhyi melakukan wudhu. Selain itu, banyak yang mempercayai ada air yang memiliki khasiat hebat serupa air Zam-Zam di Tanah Suci. Pemirsa, ini kita sudah sampai di tempat suci. Ya, ada tempat mensucikan diri tepatnya, dan dikatakan ini adalah air Zam-Zam. Air kahuripan ya. Oh, tadi air Zam-Zam yang di sana, ini adalah air kahuripan. Air kahuripan ini sangat jernih, dan ini tempat wudhunya Waliullah Kangjeng Syekh Abdul Muhyi, juga dipakai air minumnya dari sini ya. Goa Pamijahan di ujung Tasikmalaya memang penuh misteri, selain mitos-mitos yang terus terpelihara hingga saat ini. Lantas, bagaimana pandangan mata batin seorang paranormal tentang orang yang bisa tembus dinding waktu hingga tiba di Mekah? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Misteri menghilangnya seseorang di Goa Safarwadi masih menjadi teka-teki. Apalagi kemudian berkembang cerita tentang orang tersebut mampu menembus dinding gaib hingga sampai ke Tanah Suci Mekah. Bagi paranormal sekelas Master Blackjet, anggapan bahwa orang tersebut hilang sesungguhnya tidak sepenuhnya benar. Sebab barangkali memang ada yang berusaha menghilangkan. Setidaknya dari pandangan mata orang awam, padahal yang terjadi bukan hilang, melainkan ditutupi oleh sebuah dimensi sehingga tak terlihat. Orang yang hilang di Goa Safarwadi, kalau saya lihat di sini dari sisi mata batin, sebenarnya orang tersebut hanya dialihkan atau dihijab keadaannya atau dirinya dari mata zahir manusia. Jadi pada saat itu dia memang terselimuti oleh energi yang ada di dalam goa tersebut, tapi tidak serta-merta bahwa orang tersebut pergi ke Mekah melalui gua tersebut. Orang yang disebut-sebut menghilang sudah pasti bukan karena sudah menembus dinding waktu hingga berada di Mekah. Kepercayaan masyarakat bahwa Goa Safarwadi memiliki pintu menuju Mekah juga berlebihan. Bagi Master Blackjet yang banyak berurusan dengan segala yang berhawa metafisika, meyakini bahwa orang yang hilang di Goa Safarwadi hanya pindah sebentar ke dimensi gaib untuk kemudian kembali lagi di dunia nyata. Kalau saya melihat ini ada
yang menghijabnya pada saat itu, kemudian orang tersebut kembali lagi ke dalam dunia yang nyata. Jadi dia memang sempat berada di alam gaib, lalu dia kembali lagi ke dalam dunia nyata. Ini yang memang kondisinya pada saat itu terjadi. Jadi masyarakat mempercayai hal-hal yang masih bersifat mistis di sana, sehingga hal ini cepat berkembang beritanya di masyarakat. Kekeramatan Goa Safarwadi memang diakui. Sejak dulu tempat ini banyak didatangi para peziarah dengan rupa-rupa kepentingan. Karoma yang dimiliki Syekh Abdul Muhyi membuat goa dianggap bisa menjadi perantara datangnya keberkahan. Tapi memang paranormal master Blackjet mendeteksi bahwa Goa Safarwadi memiliki energi yang sangat kuat. Fakta di dalam Goa Safarwadi ini adalah merupakan tempat kholwat atau ibadah dari Syekh Abdul Muhyi, di mana ketika kita beribadah di dalam satu lokasi secara istiqomah dan terus-menerus, pastinya akan menyimpan sebuah energi yang murni, energi doa untuk menyampaikan ke atas langit. Lalu, seperti apa reaksi Ustadz Dery Sulaiman mendengar soal Goa Safarwadi yang bisa tembus ke Mekah? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Heboh, Goa Safarwadi yang bisa tembus ke Mekah membuat Ustadz Dery Sulaiman merasa ikut tercengang. Tapi mustahil hal seperti itu terjadi. Sehingga cerita tentang Goa Safarwadi tembus ke Mekah harus diluruskan. Tentang orang yang menghilang di dalam goa, semua kemungkinan bisa terjadi. Tapi tetap tidak mungkin menghilangnya karena sudah sampai di tanah suci Mekah. Kemampuan serupa itu sesungguhnya bukan hal baru, tapi mustahil terjadi di zaman sekarang. Memang Allah mampu, buat apa aja bisa Allah buat. Dan itu mungkin pernah dulu wali Allah dulu, mungkin berapa ratus tahun yang lalu, mungkin dia di sana menghilang, kemudian ketemu di Mekah dan sebagainya. Orang meyakini, wallahu alam, kita nggak tahu. Maksudnya kalau mau naik haji itu ya daftar dulu, ya terbang, pakai paspor, pakai visa. Mana ada ceritanya orang haji sekarang yang berangkat itu sampai di mana sekarang mereka kan? Jadi nggak masuk akal. Kepada masyarakat yang terlampau mempercayai cerita tentang Goa Safarwadi, sebaiknya berpikir ulang. Sebab hanya kebodohan semata apabila benar-benar meyakini hal tersebut. Dan kebodohan itu hanya terjadi di masa jahiliyah. Ya hilang, mungkin pindah alam ke alam jin mungkin dia. Orang bodoh-bodoh semua itu datang ke sana kalau percaya. Jahil itu. Itu kejahilan yang sangat parah. Cuman aku baca di komen-komen, mereka ke sana tuh katanya bukan pergi haji, bukan mau ke Mekah. Cuma datang ziarah, datang ada tempat karamat para wali, kemudian mereka sana talbiyah. Cerita tentang Goa Safarwadi di Tasikmalaya sejatinya bukan kali ini terdengar. Selama ini hanya disampaikan secara tutur lewat para peziarah. Tapi mendadak heboh karena kembali tersebar lewat sosial media. Seperti kata Ustadz Dery, hanya mereka yang bodoh jika mempercayai bahwa Goa Safarwadi tembus hingga ke Mekah. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.